Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan nama budaya untuk kita semua. Kembali lagi di channel Ekspedisi Salamen bersama saya Andre Jangkung. Saya Agus Robin XAL ya, khusus hari ini. Ya, kali ini kita akan membahas tentang yang beberapa hari lalu ini cukup menggemparkan sebenarnya, cukup menggemparkan dan aneh juga gitu ya. Tentang meninggalnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Dan ini baru tanggal 10 kemarin ditemukan gitu oleh warga dan polisi karena warga setempat mendengar bau busuk gitu. Kok mendengar bau busuk? Mencium bau busuk dari dalam rumahnya sehingga didobrak dan ditemukan 4 jasad, yang dimana jasad ini adalah semuanya satu keluarga ya. Ayah, ibu, anak, dan adik ipar dari bapaknya ya, dari kepala keluarga gitu ya. Dan yang anehnya ini setelah diotopsi ternyata kesimpulannya adalah mereka meninggal karena tidak makan dan tidak minum ya. Wah, ini ekstrem nih. Ini mungkin kejadian yang mungkin jarang saya temukan, tapi pernah terjadi namun tidak satu keluarga. Mungkin sendiri pernah ada orang yang melakukan itu. Mungkin dahulu pernah ada juga yang melakukan seperti itu, kejadiannya tidak makan tidak minum agar mencapai tingkatan tinggi di akhirat gitu. Mendapatkan akhirat yang baik atau gimana. Itu salah. Berarti ini kesimpulannya itu ya? Maksudnya kalau Gus Robin lihat itu bukan karena itu juga. Saya jelaskan sebentar. Oke. Dan fakta-fakta lainnya sebelum Gus Robin menjelaskan apa yang dilihat Gus Robin secara gaib ya. Jadi kita ini kan secara gaib ya melihat apa yang aneh gitu ya. Dan fakta yang mengejutkan juga, meninggalnya ini kan tidak langsung gitu ya, di hari itu langsung ini meninggal, tapi memiliki rentang waktu yang berbeda-beda. Dan kalau di penuturan warga nih ya, warga merasa kalau rumah itu kosong gitu sebelumnya. Mereka mengira keluarga ini sudah pindah. Karena juga mereka melihat dari listriknya yang mati gitu, lampunya mati. Jadi warga nggak ngeh nih. Ya nggak tahu, karena begini pada dasarnya kalau warga itu kan memang tidak boleh sembarangan masuk ke rumah orang. Kalau kita ini sembarangan masuk ke rumah orang itu ada hukumnya gitu. Dan juga ada aturan. Menurut penuturan warga ini mereka ini tertutup. Gerbangnya saja terus tertutup. Ya kalau kita lihat tadi ya, kita lihat tadi fotonya. Beda dengan kos-kosan, bisa saja kita karena pemilik kos itu mampu untuk masuk ke dalamnya karena dia yang memiliki kos. Ini kan bukan kos-kosan, rumah-rumah real. Iya, makanya aneh gitu ya. Kalau mereka tidak meninggal berbarengan ya, berarti kan yang paling terakhir gitulah ya, paling terakhir meninggal tidak berusaha untuk minta tolong gitu, atau berusaha gimana ya kalau kejadiannya adalah karena pembunuhan gitu, pembunuhan atau apa mungkin perampokan gitu kan. Kenapa? Kan aneh kan. Kalau misalkan mereka meninggal karena kelaparan, dan kenapa mereka yang terakhir ini tidak, atau yang setelah mungkin yang pertama meninggal gitu, yang 3 ini mungkin nggak minta tolong gitu atau berusaha gimana. Kan aneh. Ini aneh gitu jadinya. Makanya kita berusaha melihat dari kacamata gaib sebenarnya apa sih yang terjadi. Mereka, kalau saya tanya dengan makhluk gaib yang ada di sana, itu kegiatan sehari-harinya mereka mungkin di sana di dalam ruangan itu mereka itu memang tertutup banget. Bahkan antara satu dengan yang lain tertutup juga? Tidak. Mereka itu hanya terbuka pada mereka sendiri. Istilah gini, dalam sebuah rumah tersebut mereka itu biasanya ngobrol gitu. Itu kegiatan dalam rumah ini seperti itu. Jadi mereka tidak membuka untuk jalur orang luar. Tidak berkomunikasi dengan tetangga gitu ya? Iya, mereka memang tipenya kayak gitu. Mereka dari dulu memang benar. Mereka jarang sekali mau komunikasi dengan tetangga. Keluar saja ini kadang-kadang mereka itu jarang terlihat.
Jadi ini bukan tertutup lagi, tapi sangat-sangat tertutup. Gitu. Kalau tertutup kan mungkin mereka itu ada hal yang menyebabkan mereka itu tidak ingin terbuka ke dunia luar, bukan ke dunia lain, ke dunia tetangga atau apa. Mungkin karena mereka sibuk ngurus keluarga, ataukah mereka memang tidak terlalu suka untuk berkumpul. Tapi mereka itu, kalau orang-orang zaman sekarang bidang tertutup, tidak seperti itu banget. Tertutup tapi tidak tertutup banget. Nah, mereka biasa komunikasi di luar. Nah ini mereka itu seperti komunikasi bagian gini saja. Sepertinya mereka memang ada masalah ekonomi yang fatal. Mereka sulit mencari jalan keluar. Istilahnya mereka sudah benar-benar capek menjalani kehidupan. Nah, mereka ini mengobrol-ngobrol hingga mungkin memutuskan, maaf ya, entah benar entah tidak, mengakhiri hidup. Saya tidak berani memastikan ini dulu. Tapi mereka seperti ada obrolan yang memang setuju untuk mengakhiri hidup karena sudah lelah jalan hidup yang susah ini. Jadi memang mereka merasa kesusahan dalam bidang ekonomi, mungkin ada dalam bidang yang lainnya selain kesehatan ekonomi. gitu. Kesehatan, ya benar, kesehatan, ekonomi, mereka capek. Nah, di samping itu mereka ingin mengakhiri hidup dengan jalan melepaskan duniawi. Mereka ingin melepaskan duniawi dengan jalan tidak makan tidak minum. Nah, melepaskan duniawi dengan tidak makan tidak minum itu salah. Salah. Saya pastikan salah di dunia dan akhirat. Tuh. Bagaimana dengan orang bertapa zaman dulu? Tidak makan tidak minum. Apakah itu salah? Nah, begini. Saya tidak tahu itu, tapi mungkin saja mereka mendapatkan wahyu. Tuh. Itu pun jujur, sebenarnya orang bertapa zaman dahulu itu dia sudah tahu bahwa umurnya tidak panjang lagi. Dan kedua, orang bertapa zaman dahulu itu mempunyai pahala yang luar biasa. Contoh, menyebarkan agama, mengabdi pada kerajaan, membela negara, seperti itu. Itu mereka itu sudah mempunyai pahala yang berjibun atau banyak sekali. Hingga mendapatkan wahyu, umurnya tidak panjang lagi. Di sisa umurnya ini, misalnya umurnya tidak sampai 1 tahun lagi, di sisa umurnya ini dengan melakukan itu. Jadi kalau ini saya lihat, itu bahkan ada umur yang 42 tahun, itu belum pantas. Jadi, dan sekarang ini tidak ada istilah-istilah tidak makan tidak minum. Begini, yang menentukan kita mendapatkan posisi tinggi di akhirat itu bukan karena tidak makan tidak minum, bukan karena melepas duniawi juga, tapi yang menentukan itu pahala juga. Dasar dari melepas duniawi adalah pahala. Kalau tidak ada pahala berjibun, jangan lakukan itu hanya. Bahkan jangan pernah melakukan itu dengan tidak makan tidak minum untuk mendapatkan tempat yang tinggi di akhirat, melepas duniawi dengan tempat yang tinggi. Jangan. Kenapa saya katakan jangan? Cukup membuat pahala yang banyak, meskipun dia mati seperti apa, ketika di akhirat kalau memang pahalanya banyak ya. Meskipun dia mati secara baik atau tidak baik. Orang yang mati secara normal atau tidak normal, itu juga pahala. Pahala juga yang dihitung. Jadi mau dia mati seperti apapun, itu tergantung pahala. Jadi tidak makan tidak minum agar dapat sesuatu yang bagus itu tidak benar. Puasa itu, bahkan orang-orang yang bertapa zaman dulu itu puasanya tidak seperti ini, tidak makan tidak minum sama sekali, tidak seperti itu. Saya lihat mereka itu bertapa di alam bebas. Itu ada air, ada buah yang mereka konsumsi.
Jadi begini, mereka mungkin puasa dari jam 6 pagi sampai sore, ataukah dari jam 6 sore sampai jam 6 malam. Puasa jam 6 sore sampai jam 6 malam, jam 6 pagi mereka makan, minum. 6 sore sampai 6 malam. 6 pagi. 6 pagi. Ya. Nanti paginya makan. Saya melihat kadang-kadang seperti itu. Mungkin saja itu istilahnya. Mungkin di jam-jam tertentu itu mereka pasti makan minum. Sekali. Meskipun cuma sekali. Jadi mereka tidak puasa sekali. Tidak seperti yang kita bayangkan, tidak makan, tidak minum. Istilah tidak makan, tidak minum, sama sekali tidak makan, tidak minum, itu tidak ada. Ya, kalau misalkan logikanya adalah bertapa untuk mendapatkan tempat yang tinggi, ya bertapanya di Monas gitu ya. Tinggi gitu ya. Apalagi ada ilmu yang tidak makan, tidak minum selama 40 hari, 30 hari. Itu jujur ya, saya itu belum setuju. Manusia tidak makan seminggu saja mungkin sudah meninggal. 1 hari aja sudah gimana rasanya? Saya pernah mencoba. Gimana rasanya tuh 1 hari? Pernah. Saya pernah 1,5 hari. 2 hari mungkin, 2,5 hari. Oh tidak, baru ingat. 1 hari 13 jam atau 14 jam. Pokoknya 1,5 hari lebih. Ya, gimana rasanya? Tubuh meriang, dingin di sini. Ya. Saya 1/2 hari aja pusing. Kosong, memang kosong, meriang. Habis itu, ini saya sudah jadi spiritual. Saya mencoba. Habis itu datang. Ingin mati sekarang atau tidak? Ingin mati cepat atau tidak? Tidak, jawab. Makan. Tidak dengan cara seperti ini. Saya tidak makan daging kaki 4 2,5 tahun. Sampai sekarang? Makan sekarang. Saya sapi saja tidak. Saya tidak puasa, tidak makan daging 3 bulan. Mutih, saya pernah mutih 3 hari. Mutih itu kan minum dia air putih sama nasi. Ya, sama cat juga ya, cat putihnya. Nah, begini ya, pada dasarnya orang puasa itu makan loh. Iya. Betul. Nah, saya jelaskan. Seandainya di otak kalian ingin melepas duniawi dengan cara tidak makan, tidak minum, salah. Oke. Saya salahkan sekali itu. Saya aja disalahkan. Tuh, yang sudah jadi spiritual melakukan itu, apalagi Anda yang belum spiritual. Iya. Kembali lagi ke keluarga itu ya, satu keluarga meninggal ini. Kalau Gus Rupin lihat, ini kan penuturan polisi, penuturan otopsi itu kan tidak bersamaan ya meninggalnya. Berarti kan bergantian ya? Ya, karena tubuh manusia itu kan punya ketahanan beda-beda. Iya. Ini kalau Gus Rupin lihat, gaib ya, secara gaib. Ketika ada yang meninggal itu gimana mereka? Seperti meninggal biasa. Maksudnya yang lain ini gimana? Apa mereka membiarkan saja gitu? Gus Rupin secara saksi gaib gitu lah. Mereka sudah pasrah. Mereka lihat gitu meninggal. Yang mereka seperti orang yang tidak mau bergerak kemana-mana. Mereka lemas. Mereka pasrah. Tidur aja gitu berarti. Mereka tidak tahu satu sama lain yang meninggal ini. Mereka meninggal di tempat yang berbeda-beda. Dan mereka tidak tahu kondisi yang lainnya. Mereka sudah lemas sekali, tidak bisa gerak. Saya pernah tidak minum, tidak makan ya, 1,5 hari lebih lah. Wah, gak kebayang. Ini meriang, nih lemas banget. Berarti mereka mengisolasi sendiri gitu? Iya, isolasi sendiri gitu. Ya. Nggak keluar kamar atau nggak keluar dari tempat yang di standby di sana, di tempat mereka. Lalu mereka nggak berbicara satu sama lain gitu? Tidak. Ngobrol gitu nggak juga? Setelah ngobrol setuju gitu? Iya, setelah mungkin pembicaraan terakhir kali tersebut, mereka standby di tempat. Nggak mandi, nggak di patung, tapi memang ada sedikit bergerakan, tapi tetap standby di sana. Ada sih tangisan. Mereka itu menangis ketika menyetujui itu, dan ketika standby di tempat tersebut, mereka terkadang pada waktu tertentu menangis. Masih ada air tangisan.
begini ya, masalah ekonomi ya, faktor utama pertama yang sudah berlarut-larut lama mereka dapatkan. Masalah mungkin ada sakit gitu, dan ekonomi dan sakit, dan mungkin masalah keluarga juga ada. Mereka dapatkan seperti ini. Saya hanya mampu untuk memberikan solusi seperti ini. Orang Indonesia terkenal dengan salah satu orang yang dermawan di dunia. Orang-orangnya dermawan, sudah terkenal di dunia. Indonesia itu paling dermawan di dunia. Mungkin paling dermawan ataukah urutan 10 besar manusia-manusianya manusia dermawan di Indonesia ini. Ketika ada permasalahan seperti ini, apa yang kita hubungi teman atau saudara terdekat, curhat masalah kita. Kedua, kita minta bantuan dulu ke penduduk sekitar atau RT RW. Kepala kan di sana ada pemerintahnya. Siapa tahu ada sumbangan atau apa terjadi. Jika memang tidak ini mempan, share di media sosial, Facebook, IG, TikTok, ya segala media sosial atau YouTube atau apa, share sana. Share tentang keadaan kalian yang mungkin sulit untuk dilalui. Contoh, tidak punya uang untuk membeli beras, bayar listrik atau apa, untuk makan, untuk kehidupan sehari-hari ya. Gitu, Jangan saya tidak punya uang untuk beli iPhone Pro Max, saya tidak punya uang untuk membeli mobil Avanza, ya jangan iPhone Pro Max, iPhone Pro Mah ya. Jadi begini, ini khusus untuk tidak sanggup untuk kebutuhan hidup, contoh makan, tidak bisa beli nasi, tidak punya uang untuk makan, itu kalian, atau membeli susu anak, mungkin ada yang punya bayi, ada yang seperti apa. Saya sering dulu melakukan sumbangan. Mungkin beberapa orang yang kenal saya itu tahulah saya gitu, melakukan sumbangan pada orang yang, contoh bayi yang ditinggal orang tuanya, meninggal atau gimana, tidak bisa membeli susu atau gimana, itu saya kasih. Terus ada orang yang mungkin anak terlantar yang tidak punya orang tua, yang mungkin 4 orang anak rasanya ya, yang memang orang miskin gitu, mereka hidup itu dari belas kasihan juga saya coba sumbang. Terus ada yang tidak punya uang makan apa-apa, mungkin jelasnya begini, ini khusus untuk di titik ujung tanduk ya. Jangan baru kita tidak bisa beli makan 1 hari gitu. Kita sudah share diri kita, saya tidak bisa beli makanan hari ini, saya ingin minta bantuan. Enggak kayak gitu. Ya, dalam artian sudah tidak ada jalan gitu ya. Seperti kita sudah berusaha tapi benar-benar buntu banget gitu kan. Udah nggak ada jalan, yang buntu sekali gitu. Ya, dalam ini aneh sih ya, masih ada yang seperti ini ternyata ya. Ya, ironis sih sebenarnya. Ini share saja di media sosial, nanti open donasi atau buka donasi boleh gitu. Kalian juga bisa share di IG saya, nanti saya bantu share. Seandainya saya tidak bisa untuk menyumbangkan sedikit dana, karena begini ya, saya juga ini kebutuhan rumah tangga saya juga lumayan besar. Saya punya 2 anak bayi yang akan gini, masih mengandung si 1 dan mau lahir. Terus saya juga memenuhi kebutuhan orang tua saya gitu. Jadi rumah juga saya masih brekele sedikit, itu ada yang harus diservis sedikit. Jadi kebutuhan saya juga lumayan tinggi. Kalau ada ya saya sumbang gitu. Kalau tidak, setidaknya saya share. Nah gitu. Boleh hubungi media sosial saya. Nah, kembali lagi ke keluarga ya. Keluarga yang meninggal ini, yang ini keluarganya gimana ya? Kalau Gus Robin lihat, saya rasakan ini mungkin ada bentrok mungkin, ataukah mungkin ada ketidakselarasan dengan keluarga besarnya, keluarga mungkin besar, atau mereka ini memang ingin melakukan itu. Istilahnya gini, sudah pasrah, sudah lelah jalani hidup. Gini, saya sudah lebih dari 3 orang rasanya ini pernah mau bunuh diri. Chat saya,
benar. Saya larang. Saya berikan sebuah nasihat, saya berikan sebuah mindset, dorongan-dorongan di dalam pikiran mereka bahwa bunuh diri itu bukan sebuah jalan yang benar. Jadi itu dilarang dalam semua agama, bahkan dilarang Tuhan. Jangankan yang beragama, yang nggak beragama aja dilarang. Tidak ada orang yang mengizinkan itu. Jadi tidak mungkin tidak ada jalan. Prinsip kehidupan saya tidak mungkin tidak ada jalan. Saya 6 tahun 3 bulan di kantong saya itu hanya ada uang makan dari ibu saya yang 15.000 untuk beli makanan. Maaf, saya juga merokok, beli rokok juga. Itu cukup-cukupan saya. Saya hanya beli makanan sehari sekali gitu. Karena harus beli kopi, beli rokok, dan saya harus, maaf ya, kalau orang Bali itu beli canang sari. Itu untuk sembahyang. Saya tiap hari itu beli canang sari 2.000 rupiah untuk sembahyang. Pas uang saya 1.000 rupiah pun di kantong tidak ada. Setiap hari selama 6 tahun 3 bulan saya pasrah bunuh diri? Tidak. Kenapa saya tidak? Saya orangnya ini santai di pantai loh. Saya yakin Tuhan itu memberikan sebuah waktu pada manusia. Pada dasarnya begini, ada waktunya manusia itu menderita dan ada manusia itu bahagia. Tidak mungkin tetap menderita. Itu. Karena saya masih enak merasakan makan, minum. Seandainya ini, boleh kalian seandainya mau mengakhiri hidup, jika terjadi hal yang seperti ini. Kita makan, waktu kita makan itu meletus di bibir. Makan meletus di bibir. Itu makan granat loh. Ya, makan mesiu. Seandainya kalian makan mesiu tiap hari, kan nggak enak itu. Apa namanya itu? Makan semen tiap hari gitu. Iya, jadi beton nanti ya. Iya, itu seandainya makanan di dunia ini masih terasa seperti beton, seperti mesiu, dan rasanya jelek sekali gitu, seperti besi rasanya makanan. Mungkin kalian tidak merasakan hal nikmat di dunia ini. Prinsip hidup saya masih bisa makan, masih bisa minum, itu sudah bersyukur saya. Tuh, apa yang saya katakan itu 6 tahunan lah, mungkin 3 bulan atau 2 bulan lebih lah mungkin. Saya nggak berani pastikan. Itu memang kejadiannya real. Itu bukan saya sinetron-sinetronan. Ya demi Neptunus, matahari, alam semesta dan Tuhan, saya ucapkan itu. Neptunus. Ya, anggap ya seperti itu. SpongeBob ya, demi dewa Neptunus atau siapalah namanya gitu, Samudra Atlantik lah gitu ya. Saya orangnya tipe manusia yang sangat belak-belakan gitu. Lost. Ya. Gini Squidward. Ya, sebenarnya kalau ini ya saya pernah baca artikel dan juga ada kejadian gitu ya. Ada kejadian bundir kan. Di medsos saya baca komen-komennya juga ada beberapa yang menyarankan gitu ya, karena beberapa orang yang pasrah bundir itu sebenarnya bukan maunya untuk dinasehati atau mau diceramahi, bukan, tapi mereka sebagian besar adalah ingin didengar, ingin ada teman untuk curhat, berbicara. Sebenarnya gini, ya benar. Saya lihat sih di komen-komenan itu ada yang psikologis ya, maksudnya psikoterapi mungkin ya, dokter-dokter gitu. Biasanya depresi, bro. Ya, benar-benar. Kebanyakan mereka itu cuma ingin didengar, bukan dinasehati atau bukan diceramahi atau dimarahi. Gini ya benar. Saya katakan real, iya. Kalau saya bukan nasihatin yang jelek-jelek, maksudnya nasihatin itu yang bagus-bagus. Iya. Seperti saya katakan, Tuhan ini menciptakan kenikmatan kalau kita makan gini. Seandainya saya terkadang itu memberikan sebuah hal-hal bayangan-bayangan yang membuat indah gitu. Membuat indah maksudnya gini. Orang depresi, berawal dari depresi, entah itu orang gila, orang depresi, ODGJ, ataukah
mau bundir ya. Itu semuanya adalah depresi. Orang semua itu berawal dari depresi. Depresi karena ekonomi, cinta, cita-cita yang tak tercapai, kesehatan ada juga. Nah itu lengkaplah. Mereka itu ingin diberikan angan-angan yang baik. Modalnya ya kalau bisa dibilang benar, mereka ingin didengar dan mereka butuh teman curhat. Itu. Jika orang depresi dimarahi, galaklah dia. Semakin depresi, semakin dia itu mau bunuh diri. Semakin dia ini bisa ODGJ, bahkan gila. Kenapa? Karena saya pernah ngobatin orang kayak itu. Berapa kali itu sudah saya. Ada yang karena tidak bisa berjalan. Ada yang karena dia ini cita-citanya tidak tercapai. Ada yang karena ekonomi, paling banyak ekonomi. Itu mereka itu berharap dan bertanya gitu. Saya dengarkan curhat mereka gitu. Jadi mereka punya kelemahan, apa keinginan mereka itu, berikan sebuah angan-angan kalau keinginan itu bisa tercapai meskipun tidak tercapai gini. Contoh, ini ada yang depresi ya, menantunya ini terus dimarahin karena tidak bekerja, jadi seakan-akan dia jadi menantu tidak berguna. Saya pernah obati dan dia ini menangis. Tangisan tersebut bukan tangisan buruk, tangisan tersebut tersadar. Saya berikan angan-angan, bahkan saya marahi, itu bukan dia yang saya marahi. Siapa yang saya marahi? Suaminya dan mertuanya saya marahin. Bukan orangnya saya marahin, orangnya saya benarkan. Orang depresi tidak boleh disalahkan. Saya pernah mengobati seseorang yang istrinya adalah suaminya itu begini, dia punya suami ahli psikolog, nyerah menghadapi istrinya, konsultasi dengan saya. Teknik saya berikan angan-angan yang tidak masuk akal. Jadi gini, Tuhan mengizinkan manusia berbohong demi kebaikan. Itu berbohong baik namanya. Seandainya kita sekarang jujur, dia terus depresi banget, dan setelah depresi dia mengakhiri hidupnya, kita dosa loh. Itu kalau nyebutin begitu kan jadi ketahuan jadinya itu berbohong. Saya pernah katakan berbohong demi kebaikan. Iya, maksudnya kan orang lain jadinya yang depresi nih mau ini, ini, ternyata bohong, ternyata wah. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Maksudnya saya dia akhirnya kan depresi tapi lagi. Saya tidak gitu. bohong 100% bohong. Maksudnya begini. Tapi bohong. Bukan 100%. Hal tersebut bisa terjadi. Modelnya begini. Sabar, nanti juga akan dapat pekerjaan yang baik. Sekarang fokus urus rumah tangga. Atau nanti juga ada jodoh yang mau menikah. Ataukah nanti juga ekonominya baik gitu. Sabar. Sekarang berusaha saja. Nggak usah dengerin orang tua yang kayak gini. Yang saya salahkan tuh orang terdekat saya salahkan. Kalau orang depresi itu jangan salahkan orang depresi. Ingat, titik. Jangan salahkan orang gila, apalagi disalahkan, dimarahin, semakin gila dia. Orang gila dimarahin semakin gila, ODGJ apalagi ODGJ. Orang depresi saja semakin depresi, bahkan semakin parah dimarahi. Itu tekniknya. Ini sebenarnya kita ngomongin kasus itu ya yang meninggal. Ya, tapi di sini juga ada syarat pesan-pesan lah. Tapi ininya banyak ya. Banyak. Yang lain-lainnya. Cuma ini ya ada hubungannya lah sedikit gitu. Dimana maksudnya adalah ada loh kejadian seperti ini gitu. Memang ada. Banyak, apalagi sekarang dunia ini mengalami depresi. Mindset itu kita sebagai orang itu ngerti. Karena saya pernah mengalami depresi juga dulu, tapi akhirnya saya bangkit. Tapi tidak separah ini. Karena saya hidupnya selalu bersyukur gitu. Ya. Oke, kesimpulan dari
saksi gaib tadi adalah mereka sepakat untuk melakukan itu, ya kan? Ya, mungkin. Dan ini pun bukan artian teman-teman harus percaya gitu. Jangan jadikan pedoman. Jadi mungkin ini hanya sebuah saksi gaib ataukah sebuah pengakuan dari alam sana gitu. Karena yang kita ambil informasinya ini adalah dari saksi gaib yang ada di tempat dan juga pandangan dari mata batin. Kenapa gaib tidak bisa menolong mereka? Gaib itu angin, gaib itu hampa, gaib itu hanya sebuah energi kecil yang tidak bisa untuk mempengaruhi manusia jika manusia tersebut tidak mempunyai kemampuan batin. Jadi gaib hanya bisa mempengaruhi kemampuan batin saja, tidak lebih. Oke, ada lagi yang disampaikan Gus Robin sebelum mengakhiri video kali ini? Pesan saya ini ya, bawa pesan ini sampai kalian meninggal boleh, bahkan di akhirat. 1. Pedoman hidup saya ya, syukuri apa yang ada. Hidup itu anugerah. 2. Berdoa dan berusaha. Jadi kita sebagai manusia diusahakan untuk berdoa dan berusaha. Doa tanpa usaha tak ada gunanya nanti. Tuh, percuma nanti. Usaha itu juga penting. 3. Tak mungkin tak ada jalan di dunia ini. Pasti ada jalan. Banyak jalan menuju Roma ya. Tidak mungkin tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Pasti bisa diselesaikan. Tidak mungkin tidak ada jalan di dunia ini. Pasti ada jalan. Istilahnya gitu, pedoman saya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Habib Abdillah. Ini penting sekali. Ini penting. 4. Nomor 4 ini. Jika kita sayang pada Tuhan, jika kita yakin pada Tuhan, Tuhan akan memberikan kehidupan yang bahagia pada kita. Kita mungkin akan diberikan kehidupan yang bahagia pada Tuhan. Jika kita sayang pada Tuhan, maka Tuhan akan sayang pada kita. Itu. Jadi percayakan semua kepada Tuhan, sayangi Tuhan, yakinkan bahwa Tuhan memberikan kehidupan yang bahagia, suatu hari yang bahagia pada kita. Ingat, kehidupan bukan di dunia ini saja, di akhirat juga ada. Jika kita yakin, pasti diberikan. Karena keyakinan kita tinggi kepada Tuhan. 5. Jalani hidup saja. 6. Nggak usah ngeluh gitu. Mungkin itu aja. Putar-putar lagi ya, intinya kayak gitu, jalani hidup saja. Saya saja seperti itu. Bagaimana masa depan saya? Saya nanya di alam sana. Jalani hidup saja. Lagi kebanyakan saya menanyakan, terlalu banyak mengeluh. Gitu. Jalani hidup saja. Itu jawabannya. Dikira saya ini orang mudah. Gitu. Benar juga, jalani hidup saja. Mungkin itu saja pesannya. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan tonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa juga untuk menghidupkan lonceng teman-teman agar ketika kita ada video baru ada notifikasinya. Kami pamit undur diri. Saya Dadang Topi. Saya Gus Robin XAL. Instagram saya boleh di follow ya. Tulisannya kecil-kecil. Gus Robin nyambung ini. Tidak ada spasi. Apa di bawah? Underscore XAL kecil. Ya. Iya, nanti kan kelihatan di sini. Oh iya. Kelihatan di video. Ya, video ada ya. Instagram saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pramu Santi. Om Santi. Om. Sia.